Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silahkan teman-teman semua subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Ya, jadi ada berita menarik nih guys nih. Ada berita dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB mengungkapkan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN dijadwalkan secara serentak pada tanggal 1 Oktober tahun 2025 dari sebelumnya Maret tahun 2025. Sedangkan pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara serentak diagendakan pada tanggal 1 Maret tahun 2026 dari sebelumnya bulan Juli tahun 2025. Ya, jadi seperti itu guys beritanya guys, yang memunculkan berbagai macam polemik serta memunculkan berbagai macam pro dan kontra serta berdampak negatif untuk para peserta lolos uji tes tahun 2024 CASN dan P3K kemarin guys, karena mereka merasa tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dijanjikan dari awal. Karena mereka merasa yang sudah lolos uji tes tersebut merasa tidak sesuai oleh janji pemerintah yang sudah ditetapkan jadwalnya yang kemarin. Tiba-tiba berubah gitu guys. Dan sekarang timbul di berbagai media bahwa Bapak Prabowo bakal keluarkan instruksi soal pengangkatan CASN. Dan begitu juga dengan Bapak Wakil Presiden Indonesia, yaitu Bapak Gibran, sudah ada solusi soal pengangkatan CPNS. Diumumkan Prabowo. Seperti itu guys beritanya guys. Oke, langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok tentang penundaan calon CASN dan P3K. Ini dia videonya guys. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024. Kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Assalamualaikum besti-besti lu. Aya naon ieu teh, ada apa sebenarnya? For Justice. Hashtag kita adalah benahi rekrutmen CPNS dan P3K. Harus adil. Yang udah lulus cepat diangkat. Kenapa ditunda-tunda? Aku update ya perkembangannya yang beredar ini. Kesimpulannya Rabu 5 Maret 2026. Aku bacain yang poin keempat kesimpulan. Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS bulan Oktober 2025 dan pengangkatan P3 bulan Maret 2026. Itu kan formasi 2024. Orang udah ujian 2024. Kenapa kunaon aya naon? Kemudian pengangkatan CPNS di 2025. Dan P3K juga yang udah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024. Kenapa baru diangkatnya 2026? Aya naon ya teh? Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 nomor B-SM.01.010-2025. Sifat sangat segera. Hal, tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. TA 2024 loh.
Jadi banyak yang bertanya, DM aku maupun lewat Japri, WhatsApp aku, mempertanyakan mereka yang sudah lulus dalam proses seleksi 2024, kenapa pengangkatannya itu yang CPNS di akhir 2025 dan yang P3K yang udah lolos administrasi seleksi itu 2024 diangkatnya di awal Maret 2026. Kelamaan. Ada apa? Jangan ngelihat yang direkrut ini mungkin ada pegawai birokrasi di pemerintahan. Tapi yang direkrut ini juga banyak mereka yang kerja di garda terdepan. Para pekerja pendidik, pelayan masyarakat, tenaga kesehatan. Kesian kalau menunggu selama ini. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Minimal kasih alasan yang logis dan transparan. Setuju, Besti? Salam sopan Indonesia. Muah! Ya, amin Mbak Rika atau Mbak Oneng, semoga masih bisa dirubah atau masih bisa diperbaiki. Jika memang tidak bisa dirubah, kasih alasan yang logis gitu, yang logik, yang lebih logika masuk di akal gitu. Karena kasihan yang udah lulus di tahun 2024 dari CASN dan P3K malah masih setahun lagi kalau nggak salah, masih tahun 2026 guys. Buset, nunggunya itu masih lama banget. Sedangkan semua seleksinya kemarin sudah dilewati semua. Dari ujiannya, dari uji kesehatannya, semuanya sudah dilewati secara seksama gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berita yang lagi viral soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K yang jumlahnya ratusan ribu membuat gejolak di tengah masyarakat. Dan seharusnya pemerintah mengangkat CPNS dan P3K tanpa ditunda-tunda lagi. Apalagi pemberitaan penundaan itu lama sekali. Sampai bulan Oktober 2025, 7 bulan. Dan juga sampai Maret 2026, setahun lagi. Wah, ini lama sekali. Aduh. Padahal tahun lagi ada apa sih dari sebenarnya? CPNS Ada apa sih yang sebenarnya? sudah lolos, yang sudah terima, mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak bisa ngomong seenaknya ya, bahwa CPNS dan P3K yang sudah mengundurkan diri bisa kembali ke tempat kerja semula. Tidak semudah itu, Pak. Ya, kalau namanya sudah keluar, kembali lagi itu tidak mudah. Karena posisi lama sudah pasti digantikan yang baru. Betul. Masa mau gusur lagi orang baru yang diangkat? Betul. Masuk akal lah kalau memberikan komentar. Karena itu tidak ada alasan rasional, tidak ada alasan yang bisa diterima kalau pemerintah masih menunda-nunda pengangkatan CPNS dan P3K. Penundaan itu akan berakibat fatal karena pertama, menambah penderitaan rakyat. Yang kedua, menambah angka pengangguran. Terus yang ketiga adalah kalau pemerintah sekarang mengaku melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, dan CPNS dan P3K itu dibuka lowongannya oleh pemerintah sebelumnya yang pastinya sudah memperkirakan terkait kebutuhan CPNS dan P3K, maka pemerintah sekarang sudah sewajibnya melanjutkan mengangkat CPNS dan P3K itu. Efisiensi adalah alasan yang tidak bisa diterima untuk menunda pengangkatan CPNS dan P3K itu. Kenapa? Karena faktanya pemerintah menambah kementerian, menambah jabatan menteri, menambah jabatan wakil menteri, menambah staf sus. Kenapa? Kalau untuk rakyat selalu ngomong efisiensi, tapi untuk pejabat tidak ada yang namanya efisiensi. Di sini terjadi ketidakadilan, efisiensi yang tebang pilih. Untuk rakyat efisiensi, untuk pejabat dihambur-hamburin. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu, kita mendorong pemerintah untuk mengangkat CPNS
dan P3K secepatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, ya betul, gua benar-benar sangat setuju. Karena gimana ya, orang udah resign, udah terlanjur resign, tapi dari pihak pemerintah berbicara suruh balik lagi ke tempat kerjanya. Lah bagaimana? Emang kerjaan punyanya dia, ya namanya udah resign ya pasti resign. Buat balik lagi itu nggak mudah. Udah pasti langsung digeser sama yang baru gitu. Kalau kita mau balik lagi, emang perusahaan itu milik bapaknya kan gitu. Dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate ya. Udah sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Oke, baru aja kita saksikan statement dari Bapak Wakil Presiden, yaitu Bapak Gibran, yang ditanya soal penundaan pengangkatan CASN dan P3K. Jawabannya menarik guys. Jawabannya menarik, bikin kita bertanya-tanya. Tunggu aja, kita disuruh nunggu lagi guys. Disuruh tunggu lagi, sabar. Yaudah, kita tunggu kapan solusi dari Bapak Prabowo itu akan dikeluarkan. Mudah-mudahan solusi yang terbaik lah, jangan solusi yang membuat pro dan kontra ini semakin meningkat. Bukan ditunda sebenarnya, kita mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat gitu ya. Tadi ada permintaan ditunda sampai Oktober ya Bu ya? Ya, nanti kita DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya CPNS itu nanti bulan Oktober 2025 kemudian yang itu ya. Bukan karena itu saja kan pasti banyak, nanti kita mesti menyelesaikan banyak yang belum juga menunda, belum mengumumkan. Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Enggak Bu, ini pertanyaannya kita harus tetap fokus kepada pertanyaan awal, yaitu kenapa penundaan calon pengangkatan CASN dan P3K itu Bu, maksudnya bukan pertanyaan apakah tetap dilantik, bukan seperti itu. Ini maksudnya kalau bisa jangan ditunda gitu. Kenapa sih? Alasannya yang logik dong, berikan kepada kami gitu. Bukan memastikan semuanya pasti diangkat. Bukan masalah itu, ini masalah kenapa ditunda pengangkatannya gitu Bu. Kasihan ya jadi CPNS bertahun-tahun berjuang, lolos seleksi tapi pengangkatannya ditunda. Lolos CPNS 2024 langsung resign tuh dari kerjaan lama, berharap segera diangkat, berkontribusi buat negara. Tapi yang didapat status yang menggantung. Dan yang lebih pahit, mencari kerja hari ini susah. Mundur dari kantor lama pun bukan perkara mudah. Pemerintah bilang ini kesempatan belajar birokrasi. Katanya waktu luang ini bisa dipakai untuk pembinaan. Tapi apakah waktu yang terbuang akan dihargai? Atau cukup dijadikan pelajaran bagaimana bertahan tanpa kepastian? Kasihan dengan mereka yang sudah berkeluarga. Dan pemerintah bilang memaklumi. Tapi apakah sekedar memaklumi cukup untuk membayar tagihan? Sementara CPNS yang sudah pasti diangkat masih harus menunggu, nasib P3K yang katanya tak terdampak malah lebih tak menentu. Banyak yang belum menerima SK, bahkan di beberapa daerah belum jelas kapan mereka benar-benar diangkat. Benar gak? Seleksi sudah panjang, ribuan peserta sudah berjuang, tapi yang didapat justru ketidakjelasan. Ini masih soal penundaan CPNS, belum lagi yang tadi P3K yang juga menggantung. Jadi ini murni strategi penataan ASN atau entahlah. Atau lebih tragis lagi setelah digantung nanti malah dibilang kurang bersyukur. Atau begitu gaji pertama cair, sudah masuk tahun politik berikutnya. Gimana menurut kalian? Setuju share ya, debat tetap pakai adab. Ya setuju Bang, debat tetap pakai adab.
penundaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan dan sangat merugikan. Play. Di sisi yang lain, tiap hari masyarakat harus membaca berita atau melihat media sosial. Ada lagi dan lagi pejabat yang baru dilantik, posisi yang baru dibentuk, dan uang yang baru keluar. Dan bayangkan APBN harus menanggung beban sebesar apa menggaji orang-orang ini, menggaji politisi-politisi ini, menggaji pemenang-pemenang ini. Karena seperti yang beredar di media sosial, ya minimal 25 juta, 50 juta. Ya kali aja mungkin ada 1.000 pejabat yang harus difasilitasi. Belum lagi semua kemewahan dan semua kemudahan hidupnya yang harus juga ditanggung negara ya. Ini jelas sesuatu yang sangat gila gitu loh. Di sisi yang lain, masyarakatnya, calon PNS-nya, umbinya, itu yang dikorbanin. Disuruh nunggu 1 tahun. Nggak dijamin apapun sama negara, nggak dijamin penghasilannya, nggak dijamin pekerjaannya, cuma disuruh nunggu 1 tahun. Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan kayak gini aja? Kementerian yang sudah siap, Satker yang sudah siap, ya sudah mereka open aja, mereka mengangkat aja PNS-nya. Yang belum siap ya tunggu dulu, nanti dibantu supaya cepat siap. Jangan yang nggak siap 5, yang siap 20, yang 20 ini harus nunggu yang 5 dulu. Ini kan alasan yang tidak masuk akal dan menciderai akal sehat manusia nih. Alasan kayak gini nih. Menciderai akal sehat manusia, disuruh nunggu setahun tanpa ada jaminan apapun. Loh, kok ngomongnya begini, Pak? Mungkin lo udah tahu ya, di beberapa hari yang lalu lagi rame banget nih para CASN atau calon aparatur sipil negara yang katanya tuh pengangkatannya itu diundur. Dan akhirnya dari mereka banyak banget nih yang udah resign dari perusahaannya, harus menganggur dan statusnya masih belum jelas sampai saat ini. Terus tiba-tiba Kepala BKN yaitu Bapak Zudan Arif Fakhrullah mengusulkan agar para calon aparatur sipil negara ini yang udah lulus tes tapi masih menunggu pengangkatan itu bisa kembali bekerja di instansi yang sebelumnya mempekerjakan mereka. Gimana caranya? Mohon maaf Pak, masalahnya begini, kalau misalkan lo udah resign, oke lah taruh one man notice 30 hari, terus tiba-tiba di hari ke-15 lo bilang, boleh nggak dibatalin? Itu nggak segampang ngebalikin telapak tangan nih, nggak segampang itu Pak. Karena pasti ada penilaian sendiri dari HRD-nya, dari manajemen untuk mengembalikan status si karyawan ini dari resign gak jadi resign. Dan gak segampang itu, gak semua perusahaan mau menjalankan peraturan tersebut. Walaupun memang dalam undang-undang tidak diatur ya, tapi lu bisa ngelihat bagaimana integritas seorang karyawan yang lu udah resign karena alasan harus pindah kerja, terus tiba-tiba lu balik lagi ke perusahaan tersebut karena menunggu pengangkatan. Gue setuju banget sama Mas Eza yang bilang kalau nggak semua yang udah terlanjur resign bisa balik lagi dengan gampang. Belum lagi jika ada sentimen dari atasan atau perusahaan karena proses CPNS ini. Dan kayak, lu kemarin mau ngajuin resign, kok tiba-tiba sekarang nggak jadi resign gara-gara lu diundur pengangkatannya? Loh kok lu malah menggampangkan kita sebagai perusahaan? Karena perusahaan tuh nggak sefleksibel itu, mau perusahaan swasta, mau perusahaan daerah, mau perusahaan negara, kayaknya nggak semuanya bisa kompeten. Tapi kalau misalkan memang ada perusahaan yang lo ikut CASN ini dan masih menunggu pengangkatan sampai Oktober 2025 dan bisa boleh untuk balik lagi nggak jadi resign, mungkin lo bisa tulis di kolom komentar. Tapi gue yakin kayaknya nggak banyak yang bisa. Jadi gue berharap tolong banget kepada bapak-bapak yang ada di atas, instansi apapun yang bisa membantu urusan ini cepat selesai dan membantu teman-teman kita yang menjadi ASN ini bisa selesai urusannya, ya semoga dikuatkan lah nih para calon aparatur sipil negara biar mereka nggak luntang-lantung. Karena lumayan lo nunggu dari sekitar, kalau nggak salah bulan Juni ya, Maret, April, Juni itu sampai Oktober, sekitar 5 bulan lo harus ada masa tunggu yang lu nggak dapat penghasilan, lu nggak ada tunjangan, dan lu mungkin harus menghidupi keluarga lo, menghidupi diri lo sendiri. Atau mungkin gue beberapa kali ada yang baca, mereka tuh udah nyari kos-kosan di luar kota, terus juga udah ngitung semuanya, tapi akhirnya gagal. Semoga para calon ASN ini diberi kekuatan, dan mumpung di bulan Ramadan kita berdoa bareng-bareng, semoga ada pencerahan bagi kalian-kalian. Nah, pesan gue nih untuk para calon ASN, kalian udah tahu nih, perjuangan kalian kan berat banget. Dari mulai pendaftaran, tes, sampai akhirnya menunggu pengangkatan itu berat banget. Lu harus jadi ASN yang bener-bener mengabdi kepada negara dan kepada masyarakat. Biar apa? Perjuangan lo saat ini gak sia-sia. Ya benar kata abangnya tadi, jika nanti CASN dan P3K sudah diangkat
oleh pemerintah, jangan lupa perjuangannya yang sekarang ini nih, karena perjuangannya tidaklah sangat mudah. Jadi bisa membuat kalian nanti kerja dengan baik untuk masyarakat semuanya, baik, jujur, dan amanah, karena perjuangan kalian tidak mudah. Menpan RB Rini Widiantini pelit bicara saat ditanya penundaan CASN dan P3K usai lapor Presiden Prabowo. Bu gimana Bu? Persiapan. Ya gimana pembahasannya Bu? Pembahasannya bagaimana Bu? Pembahasannya gimana Bu? Jelasannya Bu, presiden kapan? Jangan diam aja dong Bu. Bu lagi puasa nih Bu. Ibu Menpan, tolonglah berhenti sejenak. Nggak nyampe setengah jam kok, nggak nyampe 10 menit lah minimal. Nggak nyampe 10 menit, bahkan 5 menit aja nggak apa-apa. Berhentilah sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai wartawan yang sudah menunggu lama loh Bu. Bapak Prabowo aja sebagai presiden, kalau sudah ditunggu oleh para wartawan, otomatis pasti Bapak Presiden tuh berhenti dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh berbagai macam pers untuk diklarifikasi gitu Bu. Gak usah buru-buru lah gitu. Lagi pula itu kan masih siang, buka puasanya masih lama, ya nggak? Sebarin ini ke teman-teman lo, kalau lo pengen bilang, bersuara itu jangan milih-milih isu. Jangan bilang ini kayaknya bukan isu gue deh. Kenapa? Karena kita semua bisa menjadi korban berikutnya. Semua sektor dan lini, contoh sektor kampus, kemarin terancam efisiensi dan terancam biaya kuliah melonjak tinggi. Sektor buruh, semua PHK, di mana-mana terjadi PHK. Negara gagal menjaga kesejahteraan ekonomi warganya. Sektor ASN lo pikir aman? Enggak, kena juga kebijakan kekuasaan, kena penundaan. Udah pada resign, tahu-tahu terancam setahun nganggur. Lo merasa BUMN juga nggak kena? Kena. Sektor BUMN, sekarang TNI terancam masuk BUMN. Dan lo semua yang memang punya gelar sarjana, udah dilatih bertahun-tahun di sana, terancam tergantikan. Lo ibu-ibu rumah tangga juga sektornya kena. Minyak kita disunat literannya, kemarin juga gas LPG pada ngantri panjang, bahkan sampai yang meninggal, terdampak lagi kan sama kebijakan kekuasaan. Kelas menengah, sektornya juga kedampak. Kita beli Pertamax, tahu-tahu isinya Pertalite. Sebagai konsumen kita dirugikan. Kemarin PPN nyaris melonjak tinggi dan nyaris biaya hidup kita melonjak tinggi. Kelas menengah semakin terjepit. Anak lo pun yang belum pernah punya pilihan politik bisa kena dampak dari kebijakan kekuasaan. Anak baik-baik bisa ditembak sampai tewas oleh polisi. Anak lo lagi belajar bisa keracunan karena makan bergizi. Katanya sih bergizi. Jadi jangan lagi bilang, ah gue masih mahasiswa, kayaknya nggak ada hubungannya deh sama isunya buruh. Atau lo bilang, ah ini demo mahasiswa ganggu, kayaknya nggak ada hubungannya deh gue sama karyawan SCBD. Atau lo bilang, ah ini demo buruh bikin macet, kayaknya nggak ada hubungannya deh sama gue ASN, tunggu ASN aman. Nah lo, mampus, kena semua kan setiap lini. Untuk bersuara, kita nggak perlu menjadi korbannya dulu, nggak perlu kita kehilangan anak dulu baru ikut aksi kamisan, begitupun lain sebagainya. Jadi kita sebagai warga sipil harus terus bersuara, harus terus mesra. Masa kita kalah mesranya sama Jokowi dan Jokowi second account? Iya betul Bang. Masa kita kalah mesranya sama Prabowo dan Bapak Jokowi? Masyarakat harus bisa lebih mesra dan lebih kompak lagi untuk mengatakan yang tidak adalah tidak, yang benar tetap benar gitu guys. Lagi-lagi pemerintah bikin kebijakan tolol. Kebijakan apa lagi? Jadi pengangkatan P3K dan PNS itu diundur. Oh, itu bukan diundur, tapi disesuaikan. Diplomatis banget. Padahal itu cuma bahasa ngeles doang. Menpan RB kan yang bilang gitu. Lagian ini kan bukan status penerimanya yang dibatalin. Tetap lolos. Cuman pengangkatannya disesuaikan. Iya, emang tetap lolos. Seminggu 2 minggu mungkin masih oke. Bukan itu masalahnya. 2 bulan, bahkan P3K setahun.
Mau dikasih makan apa anak istri? Bukannya mereka yang awalnya lagi pada kerja ya? Kebanyakan udah pada resign. Lah, suruh siapa resign? Di kerjaan sebelumnya itu kan kebanyakan enak ya tinggal jawab-jawabin doang. Ini bisa juga kan digunakan untuk belajar. Alah, omongan lo udah kayak podcast Kemenpan RB. So asik, tapi norak. Minimal udah ngasih penjelasan dan solusi. Solusi apaan? Dengan belajar. Anak istri lo mau dikasih makan belajar. Mikir pakai otak. P3K dan PNS yang udah lolos itu udah prepare, beli tiket pesawat, urus kepindahan sekolah anak, udah sewa rumah, bahkan udah pindah domisili, terus diundur 6 bulan, bahkan setahun. Penyesuaian ini kan sudah didiskusikan juga bareng DPR. Terserahlah mau alasan seperti apa lagi. Yang pasti ini kebijakan zolim banget dan harus ditolak. Lu lihat aja, kalau ini rame dan berisik, ntar ada satu sosok yang hadir seakan-akan menjadi pahlawan. Karena mereka itu kalau bikin kebijakan udah sering pakai cara test the water. Bikin kebijakan dulu, kalau ramai penolakan tinggal dibatalin. Setolol itu cara berpikir pembuat kebijakan di negeri ini. Tolak kebijakan zolim. Oke, baru saja video terakhir sebagai penutup di konten video Dema Fem kali ini. Gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fem, silahkan teman-teman subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Setelah subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. Oke, salam dari gua sebagai penutupan. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.